Nah, apakah masih pantas? Apakah masih relevan bila etnis Rohingya dikatakan sebagai etnis yang teraniaya, tersingkirkan, tersakiti, dan lain sebagainya yang berakhir dengan gelar pengungsi? Apakah masih pantas? Masih relevan? Rasanya tidak. Hola netizen yang tercinta, masalah Rohingya ke Indonesia telah menjadi perhatian nasional sejak akhir tahun 2023. Sampai-sampai aksi pengusiran Rohingya di Aceh sempat menjadi sorotan dunia. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu sempat menagih tanggung jawab negara-negara yang meratifikasi konvensi tahun 1951 tentang pengungsi untuk mengurusi Rohingya. Salah satu negara pihak konvensi, Kanada, menjawab. Kanada adalah negara pihak konvensi 1951. Sedangkan Indonesia bukan negara yang meratifikasi konvensi 1951. Namun Indonesia tetap menerima Rohingya atas dasar kemanusiaan. Sempat muncul penolakan masyarakat lokal terhadap pengungsi seperti kejadian di Aceh. Kanada yang merupakan anggota konvensi 1951 dapat menjadi tujuan pengungsi untuk proses pemukiman kembali pengungsi di negara baru. Namun Kanada juga melihat opsi repatriasi atau pemulangan Rohingya ke Myanmar. Syaratnya kondisi Myanmar harus aman terlebih dulu. Khusus untuk Indonesia, Kanada telah mengalokasikan sejumlah uang untuk mengurusi Rohingya di Aceh. Bila dirupiahkan dengan kurs saat ini, $50.000 Kanada berarti sekitar Rp582.627.500. Mereka juga berkoordinasi dengan Kemlu Indonesia serta lembaga berwenang soal pengungsi. Secara umum, Kanada sudah mengalokasikan $300 juta untuk menanggapi krisis Rohingya di Myanmar dan Bangladesh. Pada tahun 2021, Kanada memperbarui komitmennya dengan pendanaan tahap kedua senilai $288,3 juta yang berdurasi 3 tahun untuk merespon krisis Rohingya dan Myanmar yang terkait. Kemlu Indonesia mendesak negara-negara yang meratifikasi konvensi tahun 1951 tentang pengungsi untuk mencari solusi perihal gelombang pengungsi etnis Rohingya di Indonesia. Kemlu mengatakan etnis Rohingya yang masih ditampung karena Indonesia mengedepankan prinsip kemanusiaan. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukan termasuk negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951. Namun Indonesia selama ini menerima Rohingya dengan alasan kemanusiaan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. RI tagih negara-negara konvensi pengungsi urusi Rohingya. Ini kata Kanada. Nah, Kanada ini merupakan salah satu negara yang melakukan penandatanganan pada konvensi tentang pengungsi di PBB tahun 1951. Selain Kanada, diantaranya ada Amerika, Inggris, Prancis, Australia, dan Israel, serta banyak lagi, sekitar 27 atau 26 negara di sana. Nah, kita harus mengapresiasi terlebih dahulu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah kita. Ya, walaupun kesannya agak lambat dan agak lelet dan tidak tegas dalam mengambil keputusan tentang imigran gelap Rohingya ini. Nah, kata Kanada, intinya di situ, di dalam berita ini, mereka seperti tidak mau menampung imigran gelap Rohingya ini. Mereka lebih memberikan donasi kepada negara yang menampung imigran gelap Rohingya atau etnis Rohingya, kayak gitu. Nah, simpelnya begini, mereka akan lebih dominan untuk memberikan donasi dibandingkan dengan menampung imigran gelap Rohingya. Soalnya kenapa? Mereka menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Misalkan seperti konflik karena berbeda agama, karena berbeda etnis juga. Terutama pada negara-negara maju ini, mereka seakan-akan tutup mata sebelah gitu. Mereka hanya bermain di donasi, sedangkan mereka tidak mau direpotkan dengan imigran gelap Rohingya. Mungkin saja negara maju, negara besar ini tidak mau menampung imigran gelap Rohingya karena mereka akan kesusahan nanti mengurusi negaranya sejak susah, malah ini datang lagi dari negara lain kayak gitu, walaupun mereka itu adalah negara yang menandatangani konvensi pengungsi tahun 1951 di PBB. Jadi mereka pasti akan melimpahkannya ke negara yang disinggahi oleh imigran gelap Rohingya ini. Nah, jadi mereka ini akan lama di Indonesia. Nah, kalau pemerintah ini tegas, sebenarnya bisa saja berkoordinasi dengan UNHCR. Soalnya kenapa? Kalau misalkan Indonesia ini menolak, masih ada yang akan mengurusi mereka. Siapa? UNHCR dan IOM. Mau tidak mau, UNHCR dan IOM ini akan mendesak, akan memaksa negara-negara yang melakukan tanda tangan
tentang pengungsi di PBB. Jadi Indonesia cobalah tegas saja gitu, biar di mata dunia itu Indonesia ini bisa dilihat, bisa tegas gitu. Soalnya kalau terlalu baik terus bisa dimanfaatkan oleh negara lain. Oke kawan, selalu berulang dan selalu dikatakan bahwa etnis Rohingya adalah etnis yang tersakiti, teraniaya, tersingkirkan, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Hal tersebut yang menyebabkan etnis Rohingya meninggalkan Myanmar. Itu kan yang selalu berulang. Nah, apakah masih pantas? Apakah masih relevan bila etnis Rohingya dikatakan sebagai etnis yang teraniaya, tersingkirkan, tersakiti, dan lain sebagainya yang berakhir dengan gelar pengungsi? Apakah masih pantas? Masih relevan? Rasanya tidak. Terlalu banyak propaganda, terlalu banyak framing, terlalu banyak penggiringan opini. Semuanya serba memutarbalikkan fakta. Ya, semua serba memutarbalikkan fakta. Hal-hal buruk yang sudah dilakukan oleh etnis Rohingya sudah jelas, sudah diamini, sudah confirm, bahkan distatementkan oleh Amnesty International. Lalu mengapa saat ini seolah-olah Amnesty International berdiri di kaki yang sama dengan pendatang ilegal Rohingya? Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menilai dengan baik dan memahami dengan baik, tapi minimal kawan-kawan bisa menilai dan membedakan siapa penjahatnya, siapa yang membela diri, siapa yang tertindas, siapa yang menindas, siapa yang mengambil hak, siapa yang mempertahankan haknya. Oke kawan, terima kasih. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya, diberikan kesehatan, dilimpahkan rahmat rezeki yang banyak, dan kemudian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama saya mohon maaf, mungkin saya ada hilaf terkait suara saya yang keras menolaknya saudara kita Muslim Rohingya ini ke Indonesia ya. Bukan berarti saya benci, bukan saya niat mengusir, tidak. Ada beberapa alasan kenapa saya menolak masuknya pengungsi ini ya, saudara kita ini ya. Saya tidak akan membawa-bawa saudara-saudara yang lain yang ikut menolak, tidak. Ini tanggung jawab saya pribadi ya. Pertama ya, selesaikan dululah oleh negara masalah saudara-saudara kita ini yang telah masuk di 2015, 2017, itu selesaikan dululah statusnya bagaimana, yang jelas ya. Dan baik-baik saja kok, kemarin tidak ada kami menolak, tidak ada kami mengusir ya, yang 2015, 2017. Nah, kalaupun reaksi saya khususnya ya, kenapa saya bereaksi karena ada aksi menolak, karena resah dan panik ya. Masalah yang sudah ada aja belum selesai statusnya, kejelasannya bagaimana oleh negara ini, tiba-tiba sudah datang lagi yang banyak jumlahnya ya. Kira-kira begitu. Jadi timbullah keresahan, kepanikan, memanggil saya untuk bersuara ya. Tapi dalam penolakan ini bukan berarti saya membenci ya, bukan, salah itu. Itulah alasannya. Yang pertama tadi. Kemudian ya, alasan yang kedua, alangkah eloknya yang kita bantu oleh negara ini ya, yang dibantu oleh negara ini saudara-saudara anak bangsa kita dulu yang ada di Indonesia, baik itu yang muslim maupun yang non muslim secara umum ya. Masih banyak kok saudara-saudara kita di Indonesia ini yang belum beruntung hidupnya. Saya tidak mau mengatakan hidup di garis bawah kemiskinan, tidak. Yang belum beruntung hidupnya ya. Menurut data statistik Ustadz yang saya ketahui dan kita sama-sama ketahui, itu jumlahnya ada 25,9 juta jiwa yang hidupnya belum beruntung. Nah, ini loh maksud saya kenapa menolak masuknya saudara kita ini. Ayo kita pikirkan dulu anak-anak bangsa kita ini ya, yang ada yang menjadi buruh migran hanya untuk mendapatkan tempat tinggal, supaya memiliki tanah, supaya anaknya bisa sekolah ya. Ayo loh, anak-anak bangsa kita dulu ini yang belum beruntung yang kita pikirkan. Kalau sudah terpenuhi semua kebutuhan dasarnya segala macam anak-anak bangsa ini, baru kita memikirkan saudara-saudara kita yang dari luar. Kira-kira begitu. Eloknya seperti itu kalau menurut saya. Namun kalau apa yang saya sampaikan ini salah menurut Ustadz, saya minta maaf. Kita punya pandangan yang berbeda ya. Itu wajar. Bukan berarti untuk saling menjatuhkan, untuk mencari kebenaran. Apalagi saya dituduh memprovokasi, ujaran kebencian, mengusir. Tidak. Itu alasan saya tadi kenapa saya melakukan penolakan itu ya Ustadz ya. Kemudian dalam hal ini Ustadz saya anggap piawai dan pandai serta bijak ya untuk menyampaikan pesan-pesan ya kepada yang lainnya. Saya tolong keresahan saya ini saya titipkan kepada Ustadz ya, untuk nasihati juga. Pertama, pihak UNHCR ya Ustadz ya, yang
manusia kita manusiakan juga. Maksudnya apa? Saudara kita Muslim Rohingya ini waktu diberangkatkan dari kamp penampungan pengungsi di Bangladesh, bukan dari Myanmar ya Ustadz ya, saya garis bawah ya, berangkatnya dari kamp pengungsi yang di Bangladesh, yang gunakan kapal yang besar lah, yang bagus, yang layak, tidak seperti perahu nelayan seperti itu, dijadikan satu, luar biasa, jumlahnya banyak ya. Itu kan kapal jenis kapal penangkap ikan, ya itu untuk manusia lah ya. Gunakan kapal yang layak lah. Walaupun di dalamnya terdapat logistik yang banyak ya, tidak ngejamin juga ya. Bagaimana kalau mereka tenggelam, kehujanan di tengah badai, di tengah samudra ya, yang nasibnya bagaimana? Ya ingatkan juga lah kawan-kawan UNHCR ya. Kemudian setelah tiba di Indonesia di penampungan katakanlah, ingatkan juga, nasihati juga kawan-kawan UNHCR untuk dijaga jangan sampai ada yang kabur-kabur. Seperti ada yang diamankan mau lari ke Dumai ya. Kemudian ada yang diamankan sudah tiba di Bengkulu. Ya ingatkan juga lah kawan-kawan UNHCR, jangan sampai begitu ya. Nasihati dengan baik. Jangan sampai begitu dong gitu kan gitu ya. Nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan kan berabe juga ini ya. Kemudian ini yang paling penting, saya mohon sampaikan oleh Ustadz ini ya. Ingatkan juga para mafia sindikat tindak pidana perdagangan orang Ustadz. Ini perbuatan luar biasa. Ya, nggak ngerti saya mau bilangnya perbuatan apa ini ya. Ya, tidak dibenarkan apapun itu. Ya, ini perdagangan manusia. Ya, apa ini? Ya, tolong ingatkan juga ya Allah, mohon please, Ustadz ingatkan mereka ini. Ya, ini keji lah, saya anggap keji lah perbuatan seperti ini ya. Tolong ingatkan ya Ustadz ya, jangan sampai tidak. Ini yang paling penting. Ya, nasihati itu mafia tindak pidana, sindikat tindak pidana perdagangan orang. Inilah yang paling penting yang perlu nasihati Ustadz nasihati ya. Itu kira-kira. Kemudian ya, nasihati juga saudara-saudara kita Muslim Rohingya ini, kalau dikasih bantuan, ya mbok jangan dibuang, ya disyukuri. Ya mohon maaf kalau bisanya ngasih telur dan kurang banyak. Mohon maaf, itulah kemampuan kita. Namun niat kita itu ya tulus. Ya, memberi makanan itu, yang mbok jangan dibuang. Nasihati juga ya Ustadz ya. Kemudian tolong juga melalui Ustadz nasihati juga ya. Ada kemarin yang tertangkap di Belu itu 8 pengungsi ya, atau apa itu, imigran katakanlah ya, telah menggunakan KTP palsu. Ingatkan juga ya Ustadz, para oknum-oknum yang telah memberikan KTP atau identitas lainnya, ingatkan juga ya. Oh ya, ada yang lupa Ustadz ya. Kemarin kan ada beritanya itu viral itu, ya identitasnya sama, ya tanggalnya sama itu. Ingatkan juga UNHCR ini kenapa itu sampai terjadi begitu, ya? Yang mungkin hilap lah ya pihak UNHCR. Tapi tolong diingatkan ya oleh Ustadz ya. Ini penting loh Ustadz, jangan sampai tidak disampaikan. Ini amanat dari saya pribadi, tolong sampaikan itu ya. Kemudian ya, saya akan koreksi sedikit Ustadz. Mungkin Ustadz juga keliru lah ya. Ya Ustadz menyampaikan di video yang saya edit ini, kalau mau marah, kalau mau melaknat, laknat saja rezim Buddha di Myanmar. Nah itu juga nggak elok lah Tat ya. Seakan-akan Ustadz memprovokasi kami, padahal Ustadz melarang kami untuk memprovokasi. Ya tolonglah jangan ada kata-kata seperti itu ya Tat ya. Tapi nggak apa-apa lah Tat ya. Mungkin Ustadz juga hilaf lah ya, mengeluarkan kata-kata kalau mau marah, kalau mau melaknat, laknat saja rezim Buddha di Myanmar. Jangan diulangi lagi lah Tat ya. Itu keliru besar itu ya. Itu udah menyinggung negara lain namanya. Baik Ustadz ya, sekali lagi itulah kenapa saya menolak keras, alasan-alasannya tidak ada dasar saya untuk membenci, apalagi ya. Namun kalau saya keliru, terima kasih sudah diingatkan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.